episode ke-46. Selamat mendengarkan. Godaan air dan rengekannya tak mempan bagi hujan. Ini sudah terlalu siang, dan bukan lagi saatnya untuk ingin bermain-main seperti semalam. Dikit aja, rayu air sambil menarik tali bedrock istrinya. Kemarin janji kan buat gak ganggu jam kuliah gue. Air menengus kesal, dan memilih memeluk pinggang ramping hujan. Gadis itu pun langsung mengusap kepalanya. Mandi sana, kita sarapan ya. Janji ntar malam lagi ya, pintanya dengan wajah begitu polos. Emang harus tiap malam? Tanya hujan. Iya, harusnya sehari 3 kali Jan, hujan deras. Hujan hanya tertawa, lalu melepaskan pelukan sang suami dari pinggangnya. Air yang baru selesai mandi, kini sudah ikut sarapan bersama bunda juga hujan. Hanya obrolan ringan yang mereka bicarakan, sambil mendengar nasihat dari bunda untuk pasangan pengantin baru itu. Begitu panjang petuah yang diberikan, sampai tak semuanya masuk ke dalam otaknya. Dua manik mata milik air fokus pada baju bagian dada yang dipakai istrinya saat ini. Kalian mau langsung berangkat? Tanya bunda saat piring ketiganya sudah kosong. Iya bun. Keduanya bangkit dari duduk dan bersiap, tapi air lebih dulu menarik tangan istrinya masuk ke dalam kamar. Ada apa? Tanya gadis itu bingung. Ganti baju. Tita air dengan tangan sudah ia lipat di dada. Kenapa? Ada yang salah sama baju aku? Hujan melihat dirinya sendiri yang nampak kebingungan. Ganti pakai kaos, jangan pakai kemeja. Hujan mengernyitkan dahinya. Ia masih belum mengerti dengan perintah suaminya. Ini udah rapi banget, Ai. Aku juga pakai daleman kok. Kata Hujan meyakinkan bahwa yang ia pakai sudah sangat sopan. Nanti kancingnya kebuka gimana? Kalau punya aku, ada yang lihat gimana? Protes pemuda posesif itu. Waktu yang sudah tak memungkinkan untuk berdebat membuat Hujan menurut, walau ia sempat mengumpat kesal. Lihat gue sini, buka bajunya, ucap sang suami dengan santainya. Gak mau, sentak Hujan. Air memutar bahu Hujan agar gadis itu menghadapnya. Dengan senyum menggoda, ia terus menikmati tubuh langsing sang istri, meski hanya sebatas bau putihnya saja. Gini, kata Hujan dengan kesal. Sip. Keduanya kini keluar kamar setelah Hujan mengganti pakaiannya. Tak hanya kaos, karena air pun memberikan sweaternya untuk lebih menutupi tubuh gadis halalnya. Kok gue kayak orang lagi meriang gini sih, Ai? Keluh Hujan. Yang penting aman dari mata-mata para lelaki, Jan. Hujan deras, jawab air. Termasuk mata lu, dengus Hujan kesal. Mereka yang berbeda, jurusan dan fakultas, tentu jam belajar pun jarang sekali sama. Tapi Hujan sudah pasti selalu masuk pagi dan pulang sore. Itu ia lakukan hampir setiap hari. Nanti kita pulang kayaknya gak sama. Lu tunggu gue sebentar gak apa-apa ya? Pinta pemuda tampan itu setelah menyalakan mesin mobilnya. Gue tunggu di perpus kalau gitu, jawabnya yang sudah duduk senyaman mungkin. Nanti sore pulang ke apartemen. Mulai besok udah berangkat sendiri-sendiri kan? Tanya Hujan. Hal yang sebelumnya sepertinya belum mereka bicarakan. Lu gak mau gue antar? Air menoleh sambil menautkan kedua alisnya. Hujan menggelengkan kepalanya dan membenarkan posisi duduknya agar bisa berhadapan dengan air. Kamu kan gak sepagi aku kuliahnya. Kamu masih bisa tidur sampai siang kan? Jelas Hujan. Tapi gue mau nganterin lu sampai kampus. Ya udahlah, terserah lu. Perdebatan kecil yang selalu mereka lakukan, tapi 2 hari ini Hujan lebih sering mengalah daripada ia meladeni dan akhirnya berujung keributan. Keduanya kembali diam sampai mobil berhenti di area parkiran gedung megah bertaraf internasional. Sebuah kampus paling mewah di ibu kota yang tentu mahasiswanya bukan dari kalangan biasa. Jan, tunggu. Hujan yang sudah ingin membuka pintu akhirnya menoleh. Ada apa lagi? Gue cuma punya waktu 15 menit buat sampai kelas. Gue minta nomor telepon bunda. Nomor bunda? Buat apa? Tanya Hujan. Gue mau bilang makasih sama bunda. Udah jagain jodoh gue yang cantik ini meskipun galak banget. Episode ke-47. Selamat mendengarkan. Cuma mau bilang makasih sama bunda. Udah jagain jodoh gue yang cantik ini meskipun galak banget. Gue galak aja lu gak mau jauh.
Gimana kalau gue kayak pacar-pacar lu yang lebay itu? Jejak hujan sambil mencepikan bibirnya. Mereka kan cewek normal, Jan, hujan deras, kata air sambil tertawa. Hujan langsung terpancing emosinya. Kini dengan cepat ia menjewer telinga kiri air, sampai pemuda tampan itu meringis kesakitan. Sakit, Jan, ampun. Ngomong apa lu tadi? Tanya hujan dengan nada kesal. Lu jodoh gue, jawabnya cepat. Setelah itu, lu cantik, Jan, kata air menambahkan. Abis itu apa, hah? Lo imut kayak semut, salah, kayak curut. Salah lagi kan, kayak marmut, balasnya sambil terus meringis. Gak ada kata imut yang gue denger tadi, air comberan, dengus hujan semakin geram. Ada, lu nya aja gak denger, helak air tak mau kalah. Lu mau ngatain gue tuli? Iya. Kini hujan menambah hukumannya menjadi 2 jeweran di telinga kiri dan kanan, membuat air semakin merengek. Ampun, Jan, entar kuping gue copot. Biarin, gak usah ada kupingnya sekalian, ketus hujan. Ya ampun, masa gue kalah sama ayam? Ayam meskipun kecil ada kupingnya, Jan, kata air. Hujan berpikir sejenak, membayangkan ayam dalam otaknya. Emang ayam ada kupingnya ya? Tanya hujan. Ada, kecil banget tapi itu yang di kiri sama kanan kepalanya, Jan. Semua kuping ya pasti adanya di kiri sama kanan. Mana ada di depan sama di belakang? Ketus hujan yang merasa sedang dipermainkan suaminya itu. Ada, Jan, hujan deras. Jangan ngaco lu ya, air kobokan, sentak hujan. Duh Gusti, gue segini ganteng, pinter, kaya, baik hati dan tidak sombong, lu katain gue air kobokan. Jangan bilang air kobokan bekas makan pecel lele ya. Wajah air tak terima. Iya, air kobokan yang dibuang ke comberan. Balas hujan semakin menimpali. Keduanya bertengkar seakan tak ada yang mau mengalah, bahkan terus saling menyalahkan satu sama lain. Hujan, dengan sifat keras kepala dan galaknya, terus dipancing emosinya oleh air yang cenderung jahil namun manja. Dan sialnya, air pun memiliki sifat yang sama, yaitu tak mau mengalah meski itu untuk istrinya sendiri. Semakin hujan marah, ia malah justru semakin meninggikan nada bicaranya juga. Gadis berusia 18 tahun itu besar dengan didikan keras dari Ana. Dilarang menangis dan harus melawan jika ia diperlakukan tak adil, karena wanita berkacamata itu sadar diri jika ia tak bisa menjaga keponakannya selama seharian penuh. Hujan yang sering dititipkan pada rekan kerja Ana yang jauh lebih dewasa membuat ia jarang memiliki teman seusianya. Jadi sudah sepantasnya jika ia keras kepala sebab tak pernah berbagi dengan siapapun. Tugasnya hanya belajar dan belajar. Besar di lingkungan yang kental dengan dunia kesehatan tentu membuat mentalnya kuat saat berurusan dengan darah ataupun organ tubuh lainnya. Ia tak pernah takut dengan apapun kecuali suara petir yang tiba-tiba menggelegar, apalagi jika itu terjadi pada siang hari. Saat itulah ia baru bisa menangis menahan rasa takut. Ya ampun, jam berapa ini? Gumam hujan sambil melepas tangannya dari telinga air. Tuh kan, gue telat, Air tertawa melihat ekspresi wajah istrinya yang semakin marah padanya. Baru sadar lu kalau telat, keke pemuda itu dengan perasaan puas. Nyebelin, ketusnya sambil membuka pintu mobil. Perilaku hujan langsung dicekal oleh air. Apalagi sih? Lu mau kemana? Tanya air. Masuklah, mendingan telat daripada bolos, ucapnya dengan tegas. Percuma, lu gak akan bisa masuk kelas karena lu telat hampir 1 jam. Yang penting datang dulu, kekeh hujan. Itu cuma buang waktu aja, Jan, hujan deras. Mending lu ikut gue sekarang, ajak air dengan alis mata yang ia naik turunkan. Kemana? Ke hotel.